Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Muhammad Kaisar Giartomo Putro, NIM 2019-08235. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil skripsi saya dengan judul Pengaruh Brand Love terhadap Brand Loyalty melalui Self-Esteem dan Sustainability to Normative Influence sebagai variabel intervening pada konsumen iPhone di Yogyakarta. Dengan dosen pembimbing 1, Ibu Noni Kusumaningrum, SE, MSc, dan dosen pembimbing 2, Ibu Lucia Trihatmanti Hutami, SE, dan MM. Pendahuluan. Perkembangan teknologi telekomunikasi yang pesat menjadikan smartphone sebagai kebutuhan utama masyarakat modern, baik untuk komunikasi, transaksi, maupun akses informasi. Salah satu produsen yang mendominasi pasar adalah Apple. Melalui produk iPhone yang dikenal memiliki kualitas tinggi dan harga premium di Indonesia, iPhone mulai diminati sebagai berbagai kalangan dan terus mengalami peningkatan penjualan dari tahun ke tahun. Namun peluncuran iPhone 14 Pro dan Pro Max pada tahun 2022 memunculkan berbagai keluhan konsumen seperti keterlambatan kesediaan produk, masalah layar, dan menurunnya performa baterai. Hal ini berdampak pada menurunnya tingkat kepuasan dan loyalitas konsumen. Brand loyalty sendiri merupakan sikap positif yang mendorong pembeli berulang. Sementara brand love mencerminkan keterikatan emosional yang dapat meningkatkan komitmen, rekomendasi, dan kesediaan membayar lebih terhadap suatu merek. Selain itu, faktor psikologi seperti self-esteem dan pengaruh social sustainability to normative influence turut mempengaruhi keputusan pembelian dan loyalitas konsumen, meskipun beberapa penelitian menunjukkan bahwa brand love berpengaruh terhadap brand loyalty. Terdapat juga hasil yang berbeda. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh brand love terhadap brand loyalty dengan self-esteem dan pengaruh sosial sebagai variabel mediasi pada pengguna iPhone di Yogyakarta. Kita masuk ke kajian teori. Yang pertama ada brand love. Brand love adalah valiansi positif dan emosi tingkat tinggi yang diarahkan konsumen ke suatu merek dan mirip dengan konstruksi afektif lainnya seperti loyalitas merek dan keterikatan merek. Brand love dapat berdampak positif dan perilaku konsumen. Kecintaan yang dirasakan konsumen terhadap merek tertentu berdampak pada komitmen konsumen terhadap merek dan menyebabkan konsumen memberikan rekomendasi positif dari mulut ke mulut untuk merek tersebut dan membayar harga yang lebih tinggi untuk merek tersebut. Word of mouth kemungkinan besar terjadi jika konsumen merasa identitas diri pada pelanggan relevan dengan merek tertentu. Lalu yang kedua ada self-esteem. Self-esteem merupakan harga diri konsumen, individu atau gambaran sudah dapat memahami dirinya, maka akan mempermudah dalam menentukan atau menyesuaikan diri dengan suatu brand. Self-esteem juga merupakan faktor paling penting dalam mengukur kesuksesan serta dapat dikatakan sebagai bentuk psikologi seseorang terhadap dirinya sendiri. Self-esteem dapat ditumbuh melalui hubungan yang baik dengan diri sendiri, tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain, serta mampu membawa diri ke arah yang lebih positif. Lalu ada sustainability to normative influence, berfokus pada sejauh mana keputusan konsumen terhadap suatu produk dipengaruhi oleh orang lain. Pengaruh orang lain memberikan kontribusi signifikan terhadap keterlibatan pelanggan dalam mengambil keputusan pembelian serta loyalitas terhadap merek. Sustainability to normative influence mengacu pada keterlibatan orang lain seperti teman, keluarga, dan memilih merek yang sesuai dengan selera konsumen. Konsep ini merupakan kecenderungan seseorang untuk mematuhi harapan orang lain guna menghindari sanksi sosial. Selain itu, faktor ini juga berperan penting dalam komunitas merek di mana konsumen cenderung berperilaku serupa dengan anggota komunitas lainnya. Konsumen dapat memahami sejauh mana pengaruh orang lain terhadap diri mereka melalui penilaian langsung terhadap preferensi pribadi. Dengan demikian, sustainability normative influence menjadi salah satu faktor penting dalam memahami perilaku konsumen. Yang terakhir ada loyalty, didefinisikan sebagai sikap positif terhadap suatu merek yang dipresentasikan melalui pembelian dan konsisten terhadap merek tersebut sepanjang waktu. Dalam kondisi itu dan loyalty, konsumen tidak lagi mempertimbangkan merek lain untuk membeli selain merek yang sudah menjadi pilihannya. Brand loyalty merupakan komitmen intrinsik untuk melakukan pembelian ulang terhadap satu merek. Selain itu, brand loyalty juga mencerminkan keterikatan pelanggan terhadap merek yang ditunjuk melalui perilaku dan sikap pelanggan. Sikap diartikan sebagai tingkat kepuasan seseorang terhadap suatu merek, sedangkan perilaku ditunjukkan melalui keputusan pelanggan untuk melakukan pembelian. Brand loyalty dapat diartikan sebagai bentuk kecintaan positif yang mencerminkan
Respon emosional pelanggan terhadap merek. Pelanggan yang memiliki kualitas tinggi cenderung akan terus melakukan pembelian terhadap merek yang sama di masa yang akan datang. Lalu kita masuk ke metode penelitian. Sifat penelitian yang digunakan, penelitian bersifat kuantitatif. Penelitian yang digunakan untuk mengambil keputusan manajerial dan ekonomi. Lalu kita ada teknik pengambilan sampelnya. Teknik pengambilan sampel yang digunakan penelitian ini yaitu non-probability sampling dengan teknik purposive sampling. Non-probability sampling merupakan teknik pengambilan sampel di mana tidak semua anggota populasi memiliki kesempatan atau peluang yang sama untuk menjadi sampel. Purpose sampling adalah salah satu teknik untuk mengambil sampel di mana peneliti menentukan sampel berdasarkan kriteria khusus yang sesuai dengan tujuan peneliti sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian. Lalu populasi merupakan sekelompok individu yang mencari ciri yang sama. Dengan kata lain, populasi adalah jumlah keseluruhan unit yang kriterianya ingin diteliti. Dan populasi dalam penelitian adalah pengguna smartphone di Yogyakarta. Lalu sampelnya secara sederhana diartikan sebagai bagian dari populasi. Dalam penelitian ini terdapat 18 pertanyaan yang dikali dengan 10 sehingga diperoleh jumlah sampel sebanyak 180 responden yang merupakan pengguna iPhone di Yogyakarta. Lalu kita masuk ke pembahasan yang pertama, pengaruh brand love terhadap brand loyalty berdasarkan hasil olah data. Pada hipotesis penelitian menunjukkan hasil positif dengan signifikan terhadap brand loyalty pada konsumen produk iPhone. Brand loyalty dengan demikian artinya brand love mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap brand loyalty dan konsumen diterima. Berdasarkan uji di atas, maka menunjukkan bahwa semakin baik brand love yang diberikan dan diterima oleh konsumen, maka akan membuat brand loyalty semakin lebih baik. Lalu kita ada pengaruh brand love terhadap self-esteem berdasarkan hasil olah data. Hasil uji hipotesis 2 dalam penelitian menunjukkan bahwa brand love berpengaruh positif dan signifikan terhadap self-esteem pada konsumen produk iPhone. Dengan demikian artinya brand love mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap self-esteem pada konsumen produk iPhone diterima. Berdasarkan uji di atas, maka menunjukkan bahwa semakin baik brand love yang diberikan dan diterima oleh konsumen, maka membuat tingkat self-esteem menjadi lebih baik. Selanjutnya, pengaruh brand love terhadap susceptibility to negative influence berdasarkan hasil olah data. Hasil uji hipotesis 3 dalam penelitian menunjukkan bahwa brand love berpengaruh positif dan signifikan terhadap susceptibility to negative influence pada konsumen produk iPhone. Dengan demikian artinya brand love mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap susceptibility to negative influence pada konsumen produk iPhone diterima. Berdasarkan uji di atas, maka menunjukkan bahwa semakin baik brand love yang diberikan dan diterima konsumen, maka akan meningkatkan brand love seperti memahami apa yang dicari dari konsumen. Selanjutnya, self-esteem terhadap brand loyalty hasil data. Hasil uji hipotesis 4 dalam penelitian menunjukkan bahwa self-esteem berpengaruh positif dan signifikan terhadap brand loyalty. Dengan demikian artinya self-esteem mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap brand loyalty dan konsumen produk di iPhone diterima. Berdasarkan uji di atas, maka menunjukkan bahwa semakin baik self-esteem yang diberikan dan diterima oleh konsumen, maka akan membuat transaksi semakin baik. Dan yang terakhir ada susceptibility to negative influence terhadap brand loyalty. Hasil uji hipotesis 5 dalam penelitian ini menunjukkan bahwa berpengaruh positif signifikan terhadap brand loyalty dapat pada konsumen produk iPhone. Berdasarkan uji di atas, maka menunjukkan bahwa semakin baik susceptibility to negative influence yang diberikan dan diterima oleh konsumen, maka akan membuat tingkat brand loyalty menjadi lebih baik. Upaya untuk selalu menjaga dan meningkatkan susceptibility to negative influence seperti memahami apa yang ingin dicari dan diinginkan oleh konsumen akan menciptakan tingkat brand loyalty yang lebih baik ke depannya. Lalu ada saran berdasarkan hasil penelitian ini dapat dilihat dan rata-rata jawaban yang tidak setuju terdapat pada variabel susceptibility to negative influence dengan rata-rata 12,5. Perusahaan Apple harus bisa menjaga dan meningkatkan kualitas produknya. Dalam hal ini iPhone agar terbangunnya kepercayaan dan keterkaitan emosional terhadap para konsumennya. Dan untuk rata-rata jawaban yang setuju terbanyak pada
variabel brand love dengan nilai rata-rata 73,4. Perusahaan Apple juga harus bisa menjaga citranya agar produknya, dalam hal ini iPhone, dapat terus dicintai oleh para konsumennya. Sekian dan terima kasih. Salam.